Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk membahas terkait dengan apa aja sih yang harus teman-teman lakukan di hari pertama teman-teman bertugas. Ada beberapa langkah yang harus teman-teman lakukan dan ini sudah berhasil ya teman-teman ya, karena terkait dengan langkah-langkah ini juga sudah aku lakukan di tahun 2021. Baiklah, seperti apa langkah-langkahnya? Saksikan terus videonya dan jangan kemana-mana ya teman-teman ya. Seperti biasa, untuk yang baru mampir ke channel video Bekesah, jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, yang pertama itu adalah bertemu dengan pimpinan kantor ya teman-teman ya. Jadi pertama kali teman-teman masuk ke kantor atau ke sekolah tempat teman-teman bertugas, yang harus teman-teman lakukan itu adalah bertemu dengan pimpinan kantor. Itu kalau misalkan di instansi. Nah, kalau misalkan di sekolah itu mungkin langsung ke kepala sekolahnya ya teman-teman ya. Kalau misalkan di rumah sakit ya tinggal menyesuaikan saja seperti itu. Nah, alasannya kenapa kita harus bertemu dengan pimpinan kantor, agar pimpinan kantor itu mengetahui secara langsung ya teman-teman ya, bahwa kita sudah resmi bertugas di hari tersebut. Pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Nah, lalu kemudian yang selanjutnya itu yang harus teman-teman lakukan adalah menghadap bagian kepegawaian. Kalau misalkan di instansi, teman-teman juga bisa menghadap ke TU kalau misalkan yang untuk sekolah ya teman-teman ya, atau untuk jabatan guru. Nah, kalau kemudian apa tujuannya kita menghadap bagian kepegawaian? Nah, kalau misalkan sebelumnya kan kita sudah menghadap pimpinan, itu berkenalan terkait dengan nama, alamat, terus kita juga sudah menjelaskan bahwa kita adalah pegawai baru yang sudah resmi bertugas di kantor tersebut. Nah, kalau misalkan di bagian kepegawaian ini kita akan dijelaskan secara teori ya teman-teman ya, terkait dengan tupoksi kita, lalu kemudian sanksi-sanksi apa aja sih yang berlaku di kantor tersebut, lalu kemudian jam masuknya jam berapa, jam pulang jam berapa, absensinya seperti apa. Jadi nantinya bagian kepegawaian yang akan menjelaskan apa aja sih yang harus kita lakukan, lalu kemudian apa aja sih yang tidak boleh kita lakukan seperti itu. Nah, terkait dengan tupoksi-tupoksinya nanti juga akan banyak banget tuh dari bagian kepegawaian yang menjelaskan secara teori ya teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin untuk tahap yang kedua ini harus teman-teman lakukan, karena kalau misalkan tidak, teman-teman akan bingung ya teman-teman ya, harus ngapain. Terus teman-teman juga bingung juga nantinya jam masuknya jam berapa, jam pulang jam berapa, absensinya nanti seperti apa, terus aturan-aturan serta sanksi-sanksinya seperti apa, nantinya juga teman-teman akan bingung. Karena kalau misalkan untuk bertanya ke rekan-rekan yang lain, sedangkan teman-teman juga anak baru ya, jadi tidak bisa langsung berkomunikasi dengan rekan-rekan kerja yang lain seperti itu. Jadi aku harapkan untuk tahap yang kedua ini harus teman-teman lakukan. Jika di pemerintahan, teman-teman dianjurkan untuk menghadap kasih atau kasubag. Ini untuk di pemerintahan ya teman-teman ya. Kalau misalkan di sekolah ya mungkin langsung dari kepala sekolahnya langsung ya teman-teman. Nah, kalau misalkan di bagian pegawaian itu kan kita dijelaskan secara teori. Nah, kalau misalkan di kasih atau di kasubag itu kita dijelaskan secara praktek atau teknis ya teman-teman ya. Nanti dari kasih kita itu akan menjelaskan terkait dengan apa aja yang harus kita kerjakan seperti itu. Nah, tugas-tugas yang harus kita kerjakan itu seperti apa, nanti dari kasih atau kasubag itu yang langsung menjelaskan. Nah, biasanya kan kalau misalkan di pemerintahan atau misalkan di rumah sakit ya, itu biasanya banyak kerjaan itu yang double job seperti itu. Banyak banget itu yang double job. Nah, jadi kehadiran kita sebagai pegawai baru di sana, nah kita yang akan mengantisipasi hal tersebut teman-teman. Jadi yang sebelumnya dikerjakan double job, baik itu oleh kasih itu sendiri atau misalkan oleh staf yang lainnya, nanti akan dibagi tugas oleh kasih atau kasubag tersebut. Jadi terkait dengan tugas-tugas atau pokok fungsi yang ada di instansi teman-teman sudah tidak ada lagi yang double job seperti itu. Nah, nantinya teman-teman akan dijelaskan secara langsung oleh kasih atau kasubag atau misalkan staf yang sebelumnya sudah mengambil tugas teman-teman sekalian. Nah, yang selanjutnya itu adalah berkenalan dengan seluruh rekan kantor. Nah, ini yang sangat penting ya teman-teman ya, karena image pertama kali teman-teman bekerja itu adalah ini sebetulnya, berkenalan dengan seluruh rekan kantor. Jadi ini yang harus teman-teman lakukan. Kalau misalkan di sekolah itu kan mungkin jumlah guru dan jumlah TO-nya ya paling banyak 20 orang lah ya. Jadi ya seharusnya teman-teman bisa lah ya berkenalan dengan orang-orang tersebut. Nah, kalau misalkan di instansi itu juga cukup banyak orangnya, minimal di bidang tersebut ya teman-teman ya. Nantinya kalau misalkan di pemerintahan itu kan teman-teman sesuai dengan formasinya, misalkan di bidang A. Nah, di bidang A itu kan ada kepala bidang, ada kasih atau kasubag, terus ada staf-staf dan lain-lainnya.
Nah, minimal teman-teman berkenalan dengan seluruh rekan kantor yang ada di bidang tersebut. Nah, kalau misalkan untuk ke bidang lain juga tidak masalah, itu malah lebih baik teman-teman. Jadi usahakan di poin yang keempat ini harus teman-teman lakukan. Kalau enggak, teman-teman akan dicap sebagai pegawai baru yang sombong atau misalkan tidak ramah atau tidak aktif seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah usahakan di hari pertama banyakin ngobrol, baik itu urusan kerjaan maupun urusan pribadi. Nah, ini juga yang harus teman-teman lakukan ya. Jadi ketika teman-teman sudah selesai berkenalan, maka yang harus teman-teman lakukan itu adalah ngobrol dengan rekan kantor ya teman-teman ya. Jadi jangan diam atau jangan pasif seperti itu. Nah, kalau misalkan urusan kerjaan itu sudah selesai, teman-teman sudah paham juga dengan apa yang harus teman-teman lakukan. Jadi ya tidak ada salahnya juga teman-teman untuk ngobrol, baik itu cerita hobi, urusan lain, urusan kerjaan itu lebih baik seperti itu. Jadi ngobrol-ngobrol aja seperti biasa teman-teman. Nah, kalau misalkan kebetulan di salah satu instansi atau sekolah itu sudah ada yang kenal ya, itu lebih baik lagi teman-teman. Jadi banyakin ngobrol aja. Apa aja sanksi-sanksi yang harus dihindari, terus jam masuknya tuh jam berapa, terus misalkan absensinya tuh seperti apa. Jadi banyakin ngobrol hal-hal yang teknis ya teman-teman ya. Lalu kemudian yang selanjutnya itu adalah yang keenam, jangan kebanyakan main HP teman-teman atau diam dan pasif seperti itu. Jadi di hari pertama itu diusahakan citranya teman-teman tuh baik ya. Jadi jangan sampai di hari pertama itu teman-teman dicap atau memiliki citra yang tidak baik seperti itu. Karena hari pertama ini cukup menentukan ya teman-teman ya. Karena meskipun ya di hari pertama itu kan banyak banget tuh ya, kita masih malu-malu ya. Aku juga paham, aku pernah menjadi anak baru di salah satu instansi. Kita bingung mau ngomong apa, kan banyak juga yang tidak kenal, apalagi kita beda daerah ya, atau misalkan banyak juga di sini yang beda provinsi seperti itu. Dan ditambah lagi kita ini satu-satunya pegawai baru di instansi tersebut, itu malah bikin canggung banget ya teman-teman. Nah, jadi aku juga paham sih kalau misalkan seperti itu. Jadi ya teman-teman menyesuaikan saja ya, kalau bisa diterapkan dari keenam tips ini. Kalau misalkan teman-teman sudah menerapkan keenam tips ini, insya Allah kedepannya bakal mudah teman-teman terkait dengan komunikasinya. Terus teman-teman harus ngapain, teman-teman juga sudah paham sanksi-sanksi apa aja sih yang harus teman-teman hindari seperti itu. Nah, mungkin segitu dulu teman-teman terkait dengan 6 langkah-langkah atau apa aja sih yang harus teman-teman lakukan di hari pertama kerja. Silakan saja untuk mengikuti hal-hal tersebut teman-teman. Kalau misalkan ada yang ingin tambahkan, silahkan lebih baik lagi. Nah, kalau misalkan tidak ada, silahkan ikutin saja teman-teman ke 6 tips ini. Insya Allah ini sudah berhasil dan sudah aku lakukan di tahun 2021. Baiklah teman-teman, mungkin segitu dulu terkait dengan informasinya. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga untuk di-subscribe ya. Sekali lagi aku ulangi, untuk yang belum subscribe, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya. Dan untuk teman-teman yang saat ini masih mencari baju kerja atau misalkan baju keki ya untuk CPNS, baju kemeja putih atau baju batik, silakan untuk mengunjungi link Shopee yang sudah aku cantumkan di deskripsi ya teman-teman ya. Baiklah segitu dulu untuk videonya. Dadah.